Hai guys, selamat siang dari Tokyo dengan aku Mima. Hari ini tuh hari Minggu ya, hari ke-12 kita di kamar ini. Kita tuh bener-bener nggak keluar kamar sama sekali, nggak dapat fresh air. Ada sih sedikit bisa dibuka, ada di jendela, tapi jendelanya nggak bisa dibuka. Di hotel ini tuh ada kayak tombol kecil yang bisa kayak bikin sirkulasi udara di dalam kamar itu bertukar dengan udara di luar. Kesannya gimana? Aduh, nggak lagi deh karantina ya kalau nggak kepaksa gitu loh. Sebaiknya ya jangan keluar negeri karena karantina ini tuh bener-bener deh gitu loh. Bikin I will not lie to you. Aku nggak akan bilang ya nikmatin aja, ya get real gitu loh. Mau dinikmatin apa dengan ruangan yang buat bertiga gitu loh, kamar mandi satu, toilet, maksudku toiletnya satu, terus bathtubnya satu, dan ya apa-apa ya kita mesti share bertiga, aku, Otosang, dan Tahanacang. Ya hidup kita itu ada di dalam kotak kamar ini. Kamar ini tuh untuk ukuran Jepang lumayan lebar ya, ada dua queen bed, terus ada sofa bed satu. Jadi kalau untuk hotel, kamar ini tuh bisa untuk 3-4 orang gitu size-nya ya. Satu keluarga yang bertiga atau berempat kayak kita gini. Di vlog ini aku mau share ke kalian semua tips gimana supaya anak-anak kalau lagi di karantina, misalnya kita datang dari luar negeri harus karantina, itu supaya anak-anak itu enggak terlalu tantrum dan enggak breakdown gitu ya. Sekali lagi aku nggak mau sugar coated ya, karena memang situasinya itu benar-benar bikin bikin kita berasa stres gitu loh. Karena ya mau gimana lagi gitu, kita nggak bisa keluar kamar, apalagi buat anak-anak itu, mereka itu bakalan stres banget karena anak-anak kan biasanya pastinya aktif dan maunya main di luar dan dia nggak bisa keluar gitu loh. Apa yang kita lakukan supaya bisa meminimalisir supaya anak kita itu nggak terlalu sering tantrum. Ya nggak mungkin nggak tantrum ya, cuman bisa dikurangin, nggak sampai jerit-jerit dan nggak sampai nggak mau makan, mogok makan gitu ya, atau ya ngamuk berhari-hari gitu. Buat Hanacang sih alhamdulillah ya, dia tantrumnya nggak terlalu parah. Ya komplain, dia tanya kenapa sih kita nggak boleh keluar ruangan. Ya kita harus jelasin ke dia kalau kita tuh lagi karantina, dan masa karantina ini tuh berlaku sekian hari. Jadi formalnya 10 hari kita jelasin, tapi kita harus stay 12 hari karena check in dan check outnya nggak dihitung. Hari ke-10 kita belum bisa keluar dari kamar, jadi belum bisa check out maksudku. Jadi ya tiap hari itu kita harus jelasin ke dia, kasih pengertian. Supaya nggak bosan, yang kita lakukan adalah rutinitasnya anak kita itu nggak kita rubah. Jadi Hanacang itu terbiasa membaca buku, pagi-pagi bangun tidur harus baca buku, lalu jam 10 pagi atau jam 10.30 pagi itu dia belajar. Nah rutinitas itu kita nggak rubah sama sekali, dan kita bawa buku-buku yang biasa dia pakai. Untuk buku pelajarannya so far yang kita pakai ini Brain Quest ya, bukunya workbook, jadi itu dia bisa belajar alfabet dari buku ini. Ya harus pelan-pelan, kalau dia bosan ya biasanya dia belajar untuk dari Brain Quest ini 1 jam. Ya kalau dia bosan aku nggak paksa, namanya situasinya spesial. Jadi kalau dia mentalnya juga lagi spesial, ya kita sebagai orang tua sih kita ngerti aja. Lalu buku ceritanya, dia suka banget buku cerita dari Disney ini tuh Elsa ya, dari Frozen. Ya that's yours ya. Dan kita bawa beberapa, ada Aladdin juga, dan ada Lilo and Stitch, lumayan sih. Lalu kita bawa juga ini buku workbook, ini dalam bahasa Jepang, ini tuh buku kumons buat dia latihan tulisan tangannya. Nggak harus bisa nulis, tapi dia bisa
ngerjain apa ya, tugas-tugas yang biasa aku kasih kalau dia lagi homeschool sama aku. Itu untuk buku. Dan mainannya, kalau untuk mainan, lihat ini guys, jangan kaget, ini tuh sebenarnya ini tuh adalah besek makanan dari ayam ambiar ya, ayam ambiar. Waktu itu kita pesan dari GoFood dan ternyata dia suka banget sama si tempat besek ini, sama besek ini. Tadinya di dalamnya ada kertas-kertas kecil. Jadi dia bilang itu kertas-kertas kecil yang digunting sama dia. Kertas-kertas kecilnya itu adalah rumput laut, terus dia taruh ikan-ikan yang biasa untuk pancing itu dia taruh di dalam sini. Jadi si besek ini nggak aku tinggalin. Kayaknya ya ampun, bawa besek gitu loh. Hal-hal kecil yang kayak begini tuh bisa bikin anak tenang, karena dia tuh sangat senang banget sama si besek ini. Dan besek ini tuh termasuk baru. Kita baru dapat besek ini tuh 2 minggu yang lalu ya dari Jakarta, dan aku nggak mau misahin dia sama si besek ini. Ini adalah salah satu mainan terfavoritnya ya, kalau dia senang why not. Jadi kita ya sebagai orang tua pinter-pinter juga ngamatin si anak itu yang paling sering dia pegang, yang paling sering dia main, itu tuh mainan yang mana yang itu kita bawa. Dan satu lagi mainannya ini adalah dari Little Pony. Ini tuh namanya Princess Celestia, dan ini mainan terbaru, baru ya hampir sebulan ya punya ini. Oke. Itu tuh hampir sebulan mainannya, dan tiap hari dia pegang si Princess Celestia ini. Jadi aku nggak mau pisahin dia dari Princess Celestia ini. Kita nggak beli mainan baru. Kenapa? Biasanya kalau mainan baru itu anak-anak, maksudku tuh anakku ya. Kalau anak kalian gimana, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kalau Hana-chan untuk mainan-mainan baru itu dia itu butuh waktu buat menciptakan attachment, ikatan sama mainannya. Jadi itu daripada gambling, kalau ternyata dia itu cepat bosan, please stop. Cepat bosan sama mainannya, nanti terus minta beli mainan baru, atau nanti dia minta mainanku yang biasa mana gitu. Jadi kita nggak beli mainan baru untuk saat ini. Itu untuk mainan. Lalu untuk makanan juga kita nggak merubah rutinitas dan kebiasaannya. Tiap pagi itu selalu makan keju. Kejunya itu, keju favoritnya Hana-chan tuh yang ini, salah satunya ya. Yang ini tuh dari Okay, you can eat later once we arrive at the apartment. Ini tuh dari Hapati. Tapi ternyata karena biasanya makan keju slice ini tuh aku bikin sandwich, aku taruh di atas roti tawar, dan kadang-kadang di atasnya itu pakai omelet juga, di atas kejunya pakai omelet, dan kadang-kadang juga aku pakein tomat. Kan nggak bisa ya dalam situasi karantina gini, nggak bisa. Jadi dia tuh nggak terlalu sering makan si keju ini. Makanan lainnya yang aku bawa ya cemilan-cemilan yang biasanya dia suka. Untuk 3 bulan terakhir ini di Jakarta dia seneng banget sama Oreo. Kita bawa Oreo, dan juga aku bawa cemilan chips ya, chips yang dari bukan Fit Bar, apa sih namanya itu. Jadi nggak terlalu asin si keripiknya itu, dan itu aku bawanya nggak banyak. Jadi ya bisa ngemil kayak biasa. Dan guys, aku bawa donat dari Krispy Kreme. Cuman kan donat nggak tahan lama, jadi aku beli 1 lusin, aku masukin di kemasan khusus gitu. Begitu nyampe, karena kan setelah di airport gitu tuh, di airport itu lama nunggu, bosen banget. Si anak kita kan juga capek dan juga stres, kita kasih si donat itu. Ya dia biasanya makan donat sehari 1, tapi untuk hari itu kita kasih, untuk malam pertama kali kita nyampe kita kasih donat 2. Udah biarin aja, biar dia itu ya happy, nggak ngerasa terlalu perubahan. Lalu item lainnya selain makanan ya, yang kalau sebelum lanjut, susu gimana? Susu ini tuh agak tricky ya. Kalau di Jepang kita nggak boleh bawa susu yang UHT gitu, kayak susu Ultra atau Greenfield gitu. Jadi kita nggak bawa di koper ya. Untuk susu, untuk sementara ya dia tuh selama 12 hari ini nggak minum susu apapun juga, tapi ya dapat kalsiumnya dia bisa dari keju kan. Lalu yang lainnya apa? Yang penting banget nih guys, yang nggak
pernah aku lupain kalau travel, biarpun juga kalau kita traveling di waktu masih di Indonesia gitu ya, aku tuh bawa toilet seat, tempat dudukan toilet si Hana-chan. Kenapa? Karena ini kan kondisinya karantina, kita itu nggak bisa keluar untuk beli si toilet seat itu gitu loh. Jadi kalau 12 hari sehari itu dia berapa kali harus ke toilet yang ya untuk ke rutinitasnya ke toilet gitu ya. Kan dia itu kan toiletnya bukan didesain buat anak kecil gitu loh. Dan aku jadi bawa toilet seat sendiri, dan kita memang nggak minta dari hotel ya, karena kita punya ya kita bawa aja. Lalu selain toilet seat yang wajib banget, seharusnya ini disebut dari awal ya, perawatan kulit itu penting banget. Kenapa? Karena kamarnya ber-AC, terus enggak ada sirkulasi udara masuk, dan juga pastinya debu karena karpet. Kita tuh nggak dikasih vacuum cleaner di hotel ini karena hotelnya itu bukan apatel ya, hotel biasa ya. Setahu aku hotel biasa itu nggak pernah nyediain vacuum cleaner di dalam kamarnya. Jadi ya debunya itu banyak banget, dan yang harus kita jaga itu jangan sampai jadi alergi debu. Caranya ya gimana ya kita usahain sebisa mungkin pagi-pagi itu tuh kayak yang aku tuh ambil manual si apa yang jatuh, kertas-kertas kecil, terus kadang-kadang makan keripik makannya jatuh di karpet, aku pungut-pungutin tuh gitu ya sebisa gitu. Dan juga si lemarinya ini tuh apa lemari atau meja itu aku elap pakai tisu basah setiap pagi. Tapi yang nggak bisa dihindarin juga namanya pakai karpet ya. Jadi tuh kita bawa lotion khusus dari dokter supaya dia jangan gatal-gatal kulitnya. Kalau gatal kita pakein itu, kalau nggak gatal ya nggak pakein itu. Lalu perawatan kulit lainnya yang menurut aku itu jangan sampai kelupaan itu adalah moisturizer. Moisturizer itu tuh ada banyak jenisnya, bisa jadi body lotion, bisa jadi body oil ya, tergantung anak kita itu biasanya pakai apa, dan kita nggak ganti brand yang kita pakai. Jadi sebelum kita berangkat itu tuh kita maksudnya itu kita udah perhatiin gitu loh. Kalau pakai lotion ini lotion A misalnya, itu kulitnya itu tuh cuman jadi lembab dalam sekian jam dan harus reapply. Nah kalau pakai lotion A gitu berarti kan kita harus bawa beberapa botol, jadi tuh kita coba pakai lotion yang lainnya. Hana-chan waktu sini tuh kita pakai dari Cetaphil lotionnya. Biasanya sih kita pakai Sebamed. Waktu pertama kali nyampe Jakarta kita masih punya stok dari La Roche-Posay, tapi waktu aku di Jakarta itu aku nggak bisa dapat beli dari Shopee, nggak tahu kenapa susah banget ordernya. Jadi tuh yang kita pakai Cetaphil, tapi kita udah uji coba dulu di kulitnya itu sekitar 2 minggu 3 mingguan gitu. Untuk kalau yang terlalu ekstrim dry memang selalu pakai Vaseline. Dan juga buat kita nih yang kalau tumit kaki tuh gampang kering, aku pakein Vaseline. Dan juga untuk sabun, dia pakai sabun khusus yang kita beli dari Jakarta, jadi aku bawa tempatin sendiri gitu. Buat sabunnya kita pakai sabun dari Sebamed untuk Hana-chan. Kalau aku dan Oto-san pakai sabun dari hotel. Kulit ini benar-benar harus dijaga, karena kalau udah jadi gatal-gatal, apalagi kalau yang punya kecenderungan eczema kayak Hana-chan dan Oto-sannya juga punya, bukan kecenderungan, memang kulitnya itu eczema gitu loh, kering banget. Jadi tuh yang namanya moisturizer itu kita tuh bener-bener bawa beberapa botol buat persediaan selama karantina ini. Ya kalau karantinanya cuma 3-5 hari sih nggak terlalu ribet ya, dan maksudnya 3-5 hari itu juga dihitung waktu check in dan check outnya. Tapi ini 12 hari is no joke guys, beneran banget gitu loh. Dan selain itu tuh kita harus ready dalam banyak hal, dan juga ready mental anak itu juga memang harus kita persiapkan. Dan kita biarpun dia nggak terlalu bisa ngerti ya, belum bisa ngerti, lama-lama pasti ngerti. Ingat, have a respect towards your kids. Bukan berarti mereka anak kecil, mereka itu nggak bisa ngerti. Lama-lama mereka ngerti. Hari pertama itu sehari nanyanya banyak banget nih, karantina itu apa, kenapa kita nggak mau keluar. Tapi untuk Hana-chan dia itu
September ini bakal jadi 4 tahun. Untuk hari keempat dia udah ngerti saya lagi di karantina, saya nggak boleh keluar dari kamar. Dan juga informasinya itu aku nggak ngarang-ngarang ngasih dia, oh kita karantina karena kita lagi dihukum, oh kita lagi karantina karena kalau nggak itu kita kayak zombie di luar nyebarin virus. Aku nggak ngomong kayak begitu, aku jelasin karantina itu apa. Jadi bener-bener penjelasan kita kayak ke orang gede aja gitu. Lama-lama dia ngerti. So guys, yang bisa aku pikirin sejauh ini adalah itu. Aduh, udah nggak bisa fokus lagi. Jadi nanti untuk pengalaman karantinanya aku akan share di separate vlog, karena biar nggak kelamaan. Seperti biasa aku kalau ngomong singkat aja, ternyata udah tiba-tiba ini udah hampir 18 menit aja gitu. Aku akhirin dulu, kita akan check out hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, dan nanti vlog-vlog berikutnya akan diupload hari-hari berikutnya. Thanks for watching, don't forget to subscribe. Bye bye.